Sekarang kita masuk pada pembahasan pengertian sadduz zari'ah. Secara bahasa sadduz zari'ah terdiri dari dua kata. Yang pertama saddu yang berarti menutup, dan yang kedua zari'ah yang jamaknya adalah dzara'iq yang berarti jalan atau lubang. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, sadduz zari'ah adalah melarang hal-hal yang awalnya dibolehkan karena dikhawatirkan jatuh pada perbuatan yang haram. Pada awalnya secara hukum perbuatan tersebut dibolehkan, tapi karena dikhawatirkan jatuh pada yang haram, maka perbuatan tersebut dilarang. Adapun beberapa contoh dari sadduz zari'ah tersebut, seperti dilarangnya berpacaran karena dikhawatirkan jatuh pada zina. Pada awalnya tertarik kepada lawan jenis, merasa senang kepada lawan jenis, ingin dekat atau ingin mengetahui lebih jauh tentang lawan jenis, diperbolehkan. Tetapi apabila mendekati lawan jenis tersebut mengarah pada perbuatan zina, maka mengenal lawan jenis seperti ini atau yang biasa disebut dengan pacaran menjadi dilarang. Selanjutnya dilarang berduaan tanpa mahram. Apabila berduaan tersebut tidak didampingi oleh mahram, maka berduaan tersebut dilarang karena dikhawatirkan jatuh juga pada perbuatan zina. Contoh berikutnya adalah dilarangnya perempuan melakukan perjalanan sampai 3 hari atau yang biasa disebut dengan musafir karena khawatir terhadap keselamatan mereka. Contoh yang lain adalah dilarang menjual anggur pada produsen atau pembuat minuman anggur karena dikhawatirkan anggur tersebut akan dibuat atau akan dijadikan sebagai minuman keras karena kebetulan pembeli dari minuman keras tersebut adalah seorang produsen anggur. Begitu juga dilarang menjual senjata kepada teroris karena dikhawatirkan teroris tersebut akan menggunakan senjata itu untuk membunuh orang lain. Juga dilarang ketika seseorang sedang sakit keras mewakafkan seluruh hartanya karena akan merugikan kepada ahli waris, sehingga apabila ada orang yang mewakafkan hartanya pada saat dia sakit keras, maka yang dihitung sebagai wakaf, kalaupun itu dalam bentuk wasiat, hanyalah sepertiga dari hartanya, sedangkan sisanya tetap menjadi milik dari ahli waris. Selanjutnya juga dilarang mencaci sembahan non-muslim karena dikhawatirkan mereka akan mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mencaci sembahan non-muslim kemudian mereka mencaci Allah, itu artinya kita sama dengan mencaci Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti dosanya adalah dosa kita mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dilarang puasa sunnah
menjelang 1 hari atau 2 hari masuknya Ramadan, karena dikhawatirkan telah jatuh pada Ramadan. Larangan ini berlaku bagi orang yang tidak terbiasa melaksanakan puasa sunnah, atau dia melaksanakan puasa tersebut semata-mata karena menjelang Ramadan. Selanjutnya, dilarang menikahi secara bersamaan antara seorang perempuan dengan bibinya atau dengan tantenya, karena dikhawatirkan dengan perbuatan tersebut akan terjadi permusuhan atau menyakiti di antara seorang keponakan dengan bibinya. Juga dilarang nikah tahlil, yaitu menikahi seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dengan niat supaya sang mantan istri bisa kembali menikah dengan suaminya. Bahasa sederhananya, nikah tahlil ini adalah seseorang yang menjadi suami bayaran atau suami kontrakan, yang tujuannya supaya mantan istri bisa kembali menikah dengan mantan suaminya. Juga dilarang makan dan minum di depan orang yang puasa, karena dikhawatirkan orang yang puasa tersebut tergoda untuk membatalkan puasanya. Sehingga kalau orang yang membatalkan puasa tersebut, orang yang puasa tersebut membatalkan puasanya, maka dosanya bagi orang yang makan dan minum di depan orang yang puasa tersebut. Selanjutnya, dilarang mencaci maki orang tua orang lain, karena dikhawatirkan orang tersebut akan mencaci maki orang tua kita. Apabila kita mencaci maki orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas mencaci maki orang tua kita, maka sama dengan kita mencaci maki orang tua kita sendiri. Sekarang kita masuk pada dasar penetapan. Dasar penetapan dilarangnya perbuatan hal-hal yang awalnya dibolehkan pada satu zariah ada 2. Yang pertama adalah niat atau motivasi yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tersebut. Apakah tujuannya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Seperti contoh, seseorang yang menikahi seorang wanita dengan niat hanya sekedar menghalalkan atau bagaimana supaya mantan istri bisa kembali ke mantan suami, atau dengan niat hanya ingin mendapatkan hartanya saja, atau dengan niat menyakiti wanita tersebut. Yang kedua, akibat dari perbuatan tersebut atau efek yang muncul dari perbuatan tersebut. Apabila efek yang muncul dari perbuatan tersebut adalah efek negatif, maka perbuatan itu dilarang. Contohnya ketika kita mencaci maki orang tua orang lain, kemudian orang lain mencaci maki orang tua kita, maka efek yang muncul, yaitu efek negatif tersebut, menjadi dasar dilarangnya perbuatan mencaci maki orang tua orang. Perbuatan dilihat dari efeknya, atau yang biasa disebut dengan kemafsadatan, ada beberapa macam. Yang pertama, perbuatan itu membawa kepada efek negatif secara pasti. Contohnya seseorang yang menggali lubang di depan rumah orang lain pada malam hari, dan orang lain orang tersebut tidak mengetahui bahwa di depan rumahnya ada lubang yang telah digali. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang secara pasti membawa kepada efek negatif. 2, ada kalanya satu perbuatan secara umum tidak membawa kepada kerusakan atau tidak membawa kepada mudarat, tidak membawa kepada bahaya, seperti menjual makanan dan minuman. Secara umum, menjual makanan dan minuman
atau makanan dan minuman tidaklah membawa kepada kemudaratan atau tidak membawa kepada bahaya. Yang ketiga, perbuatan yang diduga keras atau diprediksi akan membawa kepada kerusakan, seperti menjual minuman keras kepada produsen anggur, pembuat minuman keras, atau menjual senjata kepada teroris. Diduga keras bahwa senjata yang dijual tersebut akan dipergunakan untuk membunuh. Selanjutnya, ada perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan, tetapi di dalamnya ada kemafsadatan atau efek negatif yang dimunculkan, seperti seseorang yang berniat hendak melamar seorang janda pada masa iddahnya, maka dia dilarang menyatakan lamaran tersebut secara terang-terangan, tapi dibolehkan dengan cara sindiran, karena dikhawatirkan kalau disampaikan secara terang-terangan maka janda yang akan dilamar tersebut akan tersakiti atau akan tersinggung. Kedudukan saddu zari'ah sebagai dalil. Ulama berbeda pendapat mengenai saddu zari'ah sebagai dalil. Sebagian ulama menggunakan saddu zari'ah sebagai dalil hukum. Ulama yang menjadikan saddu zari'ah sebagai dalil hukum seperti mazhab Malikiyah, kemudian mazhab Hanabilah atau pengikut Ahmad ibnu Hambal. Menurut mereka saddu zari'ah dijadikan dalil, artinya beberapa perbuatan yang awalnya dibolehkan bisa menjadi haram karena dikhawatirkan jatuh pada perbuatan yang haram. Sedangkan ulama Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi, begitu juga mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah dan Syiah menerima saddu zari'ah sebagai dalil dalam kasus-kasus tertentu, seperti seseorang yang tidak puasa, maka dia dilarang untuk menunjukkan bahwa dia tidak berpuasa dengan makan dan minum di depan orang lain. Sedangkan ulama yang secara tegas menolak saddu zari'ah adalah ulama Zahiriyah, karena menurut mereka ayat atau hadis dipahami secara zahir. Ketika ayat atau hadis membolehkan, maka hukumnya tetap boleh, tidak berubah menjadi yang haram.